Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Baik, sebelum kita melaksanakan pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu ya. Silakan ketua kelas dulu dipimpin doa teman-temannya dulu. Sudah bersiap. Sebelum belajar doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim.
belajar. Tema 3, subtema 1, pembelajaran 1 yaitu tentang iklan media cetak dan sistem pencernaan pada hewan ruminansia. Adapun tujuan pembelajaran hari ini, yang pertama, setelah mengamati gambar dan video tentang iklan, nanti kalian diharapkan dapat
Di sini yang ditawarkan adalah produk berupa minuman, ya. Nah, kemudian, nah ini tadi ya, contoh iklan ya. Ada yang di media cetak, contohnya koran, majalah ya. Kemudian ada yang di media elektronik, contohnya di televisi. Ketika kalian di televisi ada iklannya, itu termasuk contoh iklan media elektronik ya. Di radio, di internet. Kemudian kalau di tempat umum, contohnya apa? Spanduk ya, benar sekali ya. Nah, kemudian untuk iklan sendiri di sini terdapat unsur-unsurnya. Unsur yang pertama ada kalimat. Ya, unsur-unsur pada iklan di sini yang pertama ada kalimat. Kemudian
Nah, kata kunci ini dibuat tujuannya untuk memudahkan masyarakat memahami iklan. Dengan melihat iklan tersebut, kan ada kata kuncinya ya, sehatnya ultra, sehatnya alami. Sudah paham? Berarti yang ditawarkan adalah produk susu yang bisa menyehatkan tubuh. Ya udah, paham ya? Kata kunci di sini bisa ya. Jadi nanti misalkan Bu Guru sediakan iklan, sama sudah bisa memahami kata kuncinya? Bisa? Sudah paham? Ya. Sekarang Bu Guru lanjut. Ciri-ciri kata kunci. Nah, tadi unsur yang ketiga pada iklan ada yang namanya kata kunci. Ciri-cirinya ada yang tahu nggak? Siapa yang tahu? Ada yang tahu ciri-ciri kata kunci? Untuk kata-katanya bagaimana tadi? Ada yang tahu ciri-ciri kata kunci? Nah, ini ciri-ciri dari kata kunci. Ciri yang pertama, terdiri dari satu atau dua kata yang membentuk frase kata. Jadi untuk kata kunci ini tidak terlalu banyak kata-katanya ya. Biasanya terdiri dari satu atau dua kata yang membentuk frase kata. Contohnya di iklan sebelumnya tadi ya, sehatnya susu, sehatnya ultra, sehatnya alami. Seperti itu kan ya? Nah, itu salah satu contoh kata kunci. Kemudian yang kedua di sini mengandung kata yang unik. Ya, mengandung kata yang unik yang terdapat dalam sebuah iklan. Ini ciri yang ketiga. Kemudian ciri yang Ciri yang kedua ya tadi ya. Sekarang ciri yang ketiga, mewakili sebagian atau keseluruhan topik atau konsep informasi dari sebuah iklan. Nah, ini ciri-ciri dari kata kunci. Jadi untuk kalimatnya tidak terlalu banyak, terdiri dari satu atau dua kata, tapi ketika seseorang melihat iklan tersebut, mereka sudah paham, oh isinya seperti ini. Tujuannya agar misalnya tadi ya, iklan sebelumnya tadi ya ini ya. Nah, di sini ya, ketika seseorang melihat iklan, contohnya di sini, ya, sehatnya ultra, sehatnya alami. Berarti mereka sudah paham dengan kata kunci yang ada. Jika meminum produk yang ditawarkan ini, maka tubuh akan menjadi sehat. Nah, ini kata kuncinya, tujuan dari isi iklan tersebut. Ya, paham ya dari sini ya kata kunci ya. Nah, sekarang kita lanjutkan. Untuk iklan yang ada di gambar ini terdapat gambar hewan apa? Hewan sapi. Nah, sapi
belajar tentang sistem pencernaan makanan pada sapi. Di sini sama perhatikan gambar sistem pencernaan pada sapi. Yang pertama ada yang namanya mulut. Nah, setelah mulut, kemudian ada yang namanya lambung. Ya, lambung pada hewan ruminansia ini terdiri dari 4 bagian. Lambung ya, pada bagian lambung ini ya, ini terdiri dari 4 bagian. Bagian yang pertama ada yang namanya rumen. Ini gambarnya yang rumen sebelah sini. Ya. Setelah rumen ada yang namanya retikulum. Kemudian bagian yang ketiga ada yang namanya abomasum. Kemudian ada yang omasum. Jadi lambung pada hewan ruminansia itu terdiri dari 4 bagian. Ya, lambungnya ya terdiri dari 4 bagian lambung ya. Jadi ada rumen, retikulum, kemudian omasum dan abomasum. Setelah lambung ini ada yang namanya usus halus. Ya, setelah usus halus, kemudian ada usus besar. Terakhir, organ pencernaan pada sapi, yaitu anus. Ya, nah ini gambar sistem pencernaan pada hewan ruminansia. Paham ya? Jadi dari mulut, kemudian lambung. Di bagian lambung ini terdiri dari 4 bagian. Nah, setelah lambung ini nanti menuju ke usus halus, terus ada usus besar, terakhir ada yang namanya anus ya. Nah, kemudian pada mulut terdapat apa? Pada mulut sapi terdapat apa? Gigi. Selain gigi ada apa lagi? Lidah. Gigi pada sapi berfungsi untuk memotong makanan. Jadi memotong makanan, mengunyah makanan. Nah, sapi menggunakan gigi ya. Kemudian selain gigi juga ada yang namanya lidah. Lidah fungsinya untuk apa? Mengunyah makanan ya, dan mendorong makanan menuju ke kerongkongan dulu, tidak langsung lambung ya. Jadi dari mulut ditelan dengan menggunakan lidah, didorong menggunakan lidah menuju ke kerongkongan ya. Kerongkongan pada sapi itu tidak terlalu panjang, kurang lebih 5 cm, tapi bentuknya agak lebar ya, elastis ya. Ini kerongkongan ya pada sapi. Setelah melewati kerongkongan baru menuju ke lambung. Nah, lambung tadi kan terdiri dari 4 bagian. Ketika sapi memakan rumput kemudian ditelan, ini nanti menuju ke bagian rumen. Ya. Jadi setelah makan, dikunyah, ditelan melalui kerongkongan menuju ke bagian rumen. Nah, setelah itu rumen ini disebut dengan perut besar. Setelah makanan masuk ke dalam rumen, nah itu sapinya istirahat. Nah, ketika sapi istirahat, makanan yang di rumen ini kan sudah bercampur dengan mikroba atau bakteri ya. Kemudian dicerna menjadi bubur oleh dinding rumen. Ketika sapi istirahat, kemudian dari rumen tersebut
Jadi di retikulum di sini terjadi absorpsi dan penyaringan benda-benda asing agar nanti tidak masuk ke bagian omasum. Ya, ini di bagian retikulum atau perut besar ya. Kemudian bagian yang ketiga di sini ada omasum atau disebut dengan perut kita. Nah ini bagian omasum ini, ini ya. Kalau ini tadi apa ini tadi? Retikulum kan ya? Ini tadi retikulum. Ini lumen. Nah ini omasum. Ya. Nah omasum di sini ini disebut perut kita. Disebut perut kita. Jadi nanti di sini makanan dicerna dengan bantuan enzim pencernaan. Nah di sini nanti makanannya dicerna dibantu dengan enzim pencernaan. Enzim pepsin di sini nanti ya, dicerna di sini nanti di dalam omasum. Ya. Nah, setelah makanannya dicerna dibantu dengan enzim pencernaan, kemudian menuju ke abomasum atau disebut perut masam ya. Nah, di abomasum di sini nanti makanan dicerna dengan enzim pencernaan pepsin ya. Di dalam abomasum ini juga menghasilkan asam lambung ya. Ini nanti fungsinya untuk membunuh kuman-kuman yang masuk bersama makanan. Nah ini di abomasum ini ya. Jadi di sini perut yang sebenarnya abomasum ya. Jadi makanan yang sudah menuju abomasum ini nanti dicerna menggunakan enzim pencernaan. Di abomasum di sini juga menghasilkan asam lambung. Asam lambung ini nanti fungsinya untuk membunuh bakteri yang masuk bersama makanan ya. Dari sini paham? Ini yang di bagian lambungnya saja masih paham ya? Nah, setelah abomasum ini
bagian pencernaan pada sapi. Yang pertama mulut. Benar seperti itu ya? Mulut. Mulut berfungsi untuk yang berfungsi mengunyah. Ini mulut atau organ yang lain yang di dalam mulut apa? Ada di dalamnya. Benar mulut. Kalau mengunyah itu mulut. Nah, di dalam mulut ada gigi. Mengunyah makanan yang menggunakan gigi. Ya, hanya itu saja.
elektronik. Ya. Tadi kalau iklan di media cetak